Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah bergabung ya kelas 3 dan kelas 4. Jadi kenapa digabung? Ya. Alasannya karena Bapak ingin melaksanakan pembelajaran namanya kelas rangkap ya. Pembelajaran secara bersama-sama yaitu kelas 3 dan kelas 4. Ya. Jadi kelas 3 dan kelas 4 itu materinya tersendiri ya, nggak bisa materi kelas 3 dipelajari kelas 4 dan begitu juga sebaliknya kelas 4 tidak bisa pelajari. Jadi materinya tersendiri ya, kelas 3 untuk kelas 3, kelas 4 untuk kelas 4. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin mewakili dari kelas 3 dulu untuk pimpin doa. Ayo pimpin doa temannya, Indra. Mana Indra namanya? Nah, hadir semua ya? Ya. Semua hadir semua? Ya. Baik. Materi untuk kelas 3, perubahan cuaca dan pengaruh terhadap kehidupan manusia ya, kelas 3 ya. Terus kelas 4, materinya adalah karakteristik buah dan pemanfaatan terhadap sumber daya alam. Jadi itu materi untuk kelas 3 dan kelas 4. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu tujuan pembelajaran ya, dari kelas 4 di kelas 3 ya. Pertama, dengan membaca teks siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Nah, nanti Bapak akan kasih teks kemudian nanti kalian mengidentifikasi keadaan cuaca yang ada, misalnya mengidentifikasi cuaca misalnya pengaruh terhadap kehidupan manusia. Terus dengan menuliskan pokok-pokok informasi dari teks, siswa dapat menggunakan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dalam kalimat efektif. Nanti kalian bikin kalimat ya, harus teratur kalimatnya. Itu untuk tujuan untuk kelas 3. Kelas 4. Kelas 4, setelah mengamati teks, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dan teks visual yang diamati dengan terperinci. Nah, nanti juga kelas 4 juga Bapak akan berikan teks. Terus dengan diskusi, nanti diskusi ini masing-masing kelas itu ada kelompok nanti kita bikin kan? Dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dengan pemanfaatan dengan tepat. Jadi kalian identifikasi sumber daya alam apa saja, gitu ya. Nanti kita mempelajari tadi. Kita bagi kelompok dulu ya. Kelompok 1 bisa dari kelas 4 kelas 3. Kelompok 1 ya terdiri dari 4 orang. Kelas kelompok 2 terdiri dari 4 orang. Kelompok 3 terdiri dari 5 orang. Kelompok 4 terdiri dari 5 orang ya. Sudah terbentuk kelompoknya ya? Nah, jam kelas 3 silakan dibaca tema 5 subtema 2 tentang keadaan cuaca. Kalian baca dulu ya. Sementara Bapak akan menyampaikan materi kelas 4 ya. Baca-baca dulu dengan pelan-pelan, bisa bersuara ya. Materi kita hari ini yaitu karakteristik buah dan pemanfaatan terhadap sumber daya alam. Karakteristik buah kelas 4. Bisa baca ini? Karakteristik buah dan pemanfaatan terhadap sumber daya alam.
Tapi sebelum itu kita bahas dulu karakteristik buah ya. Karakteristik buah. Karakteristik buah. Karakteristik buah, ada yang tahu? Karakteristik buah itu merupakan ciri khas ya, ciri khas hidup terhadap makhluk hidup. Jadi belahan kita ini ada berbagai karakteristik buah. Ya, jadi pertama itu ada 3 karakteristik buah yang kita bahas di sini. Yang pertama adalah pantai. Terus dataran rendah, dataran tinggi. Nah, pantai yang pertama pantai. Ada yang pernah melihat pantai? Ada yang pernah pergi ke pantai? Nah, kira-kira seperti apa pantai itu? Apa ciri khas pantai? Banyak pasir. Terus intinya pantai itu merupakan bersebelahan dari laut ya. Itu namanya pantai. Ya, berarti kira-kira kalau yang tinggal di sekitar pantai itu profesinya sebagai apa kira-kira? Misalnya yang tinggal di sekitar pantai itu, ya, nelayan, betul. Nah, dataran yang termasuk dataran rendah ya, yang bersebelahan dengan laut ya, itu namanya pantai. Jadi pantai itu, ya. Jadi kira-kira kalau segi manfaat pantai itu, coba kalian identifikasi apa yang bisa dimanfaatkan dari pantai. Kira-kira pantai itu bisa dimanfaatkan dari segi apa? Ya? Kan? Kira-kira kalau misalnya orang yang tinggal di samping di pantai ini misalnya, seperti orang melakukan mapping, kira-kira manfaat yang bisa diambil dari pantai itu apa saja? Kalian pernah ke pantai? Nah, apa namanya itu? Apa namanya kalian pergi ke pantai itu? Untuk mandi-mandi. Namanya rekreasi. Nah, itu manfaat pantai. Kalian pergi ke pantai untuk rekreasi, untuk apa namanya? Apa foto bisa kan? Itu namanya rekreasi. Terus yang kedua dataran rendah. Kira-kira apa dataran rendah itu? Saya jelaskan ya. Dataran rendah merupakan ketinggiannya itu 0 sampai 200 meter dari permukaan laut. Misalnya permukaan laut di sini. Nah, permukaan laut. Ini lebih dari 200 meter di sini. Nah, itu dataran rendah, masih rendah. Kurang dari 200 meter itu dataran rendah. Kalau di atas 200 meter berarti dataran. Kira-kira seperti apa dataran rendah itu? Kalau kita yang tinggal di mana sebenarnya? Dataran termasuk masa dataran tinggi kita. Kita tinggal di dataran rendah. Karena kita itu rendah sampai kira-kira berapa dari permukaan laut kita ini? Sekitar kita sampai 100 meter gitu ya. Itu dataran rendah. Dataran rendah itu belahan bumi yang ketinggiannya di bawah 200 meter ya dari permukaan laut. Itu dataran rendah. Apa yang bisa dimanfaatkan dari dataran rendah? Misalnya di sawah, kebun, ya kan? Ada sawah, kebun, dataran rendah. Nah, kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan? Padi. Menanam padi, ya. Menanam padi. Menanam jagung. Terus kedelai dan lain-lain. Nah, tuh. Jadi bisa dimanfaatkan untuk dataran rendah itu menanam padi, jagung, kedelai dan lain-lain. Kira-kira kalau di pantai itu ada tanaman itu? Tidak ada. Ya, tidak ada yang menanam padi
padi di pantai. Terus yang ketiga, dataran tinggi yang berada di atas 200 meter dari permukaan laut ya. Maksudnya dia di atas 200 meter itu disebut dataran tinggi. Kira-kira kalau di sini seperti Matimega. Ada kenal Matimega? Atau dia apa namanya Palayan itu apa namanya? Tempat Palayan itu kemarin itu di PSBB itu apa namanya? Tempat Palayan kemarin. Ya pokoknya intinya dia tinggal seperti di atas gunung. Artinya 200 lebih dari 200 meter dari permukaan. Nah, kira-kira kalau masyarakat dataran rendah itu apa yang bisa dimanfaatkan? Contoh seperti tadi menanam apa? Apa hal yang bisa dimanfaatkan dari sini? Perkebunan, pertanian, kira-kira apa? Ciri-cirinya? Menanam teh, menanam teh, kopi, olahraga, dan lain-lain. Kira-kira kalau kita dataran rendah ada yang tanam kopi? Hah? Di mana? Bisa tumbuh. Pasti bisa tumbuh tapi tidak berbuah. Tidak bisa berkembang dengan baik. Kalau di istilahnya kalau di Matimega itu memang itu yang ditanam kayak teh, kopi, nggak bisa tanam padi ya, nggak bisa tanam jagung, gitu ya. Nah, jadi itu karakteristik doang dan pemanfaatannya terhadap sumber daya alam. Jadi pantai, dataran rendah, dataran tinggi sudah kalian tahu manfaatnya ya? Sudah tahu banyak? Sekarang kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Nah, ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tadi? Ada pertanyaan? Nah, sekarang Bapak lanjutkan untuk kelas 4. Silahkan saya diskusikan dulu. Ya, ayo. Coba dengarkan dulu ya. Jadi materi kita untuk kelas 3 pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Yang kita bahas di sini adalah cuaca panas, cuaca jadi berapa musim di sini? Ada musim. Kalau di negara lain selain Indonesia musim apa saja? Jadi seperti itu ya. Nah sekarang kita bahas masalah cuaca panas dan dingin. Kalau cuaca panas itu musim apa? Musim kemarau. Musim kemarau. Kalau cuaca dingin biasanya musim apa? Kita. Hujan. Betul. Nah, jadi musim panas dan musim dingin. Ciri musim panas itu apa tandanya musim panas? Misalnya apa yang ada di musim panas itu? Ciri-cirinya ya. Matahari. Tetap ada matahari. Artinya panasnya sinar matahari ya. Apa lagi pengaruhnya? Udaranya panas, ya udaranya panas. Udara panas. Terus apa lagi? Udaranya panas. Terus apa lagi kira-kira yang bisa diidentifikasi? Terik matahari, ya terik matahari. Nah, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat dalam musim panas itu? Kira-kira apa kegiatannya? Ya, menjemur, terus, menjemur padi, menjemur pakaian, menjemur ikan, terus apa lagi? Menjemur sepatu bisa ya. Nah,
ini kira-kira apa ciri-cirinya di sini? Hah? Dada sapi di sini. Udaranya? Udaranya dingin. Udara dingin. Terus hujan, ya betul hujan. Hujan. Terus panasnya matahari di cuaca panas. Kalau cuaca dingin seperti apa? Hah? Ya. Dingin, udaranya dingin. Terus hujan, terus sejuk. Terus apa lagi? Dingin sudah ada. Kira-kira seperti apa lagi? Misalnya ini pagi-pagi ini hujan. Kira-kira bagaimana itu? Apakah matahari itu bersinar panas atau gimana? Misalnya pagi, kan pagi keluar matahari. Berarti sinar matahari tidak adanya sinar matahari ya? Tidak ada. Jadi tidak panas ya. Nah, kalau musim dingin apa saja yang bisa dimanfaatkan dengan masyarakat? Kan tadi itu musim panas menjemur pakaian, menjemur sepatu. Kira-kira kalau musim dingin apa ini? Pergantian misalnya gini. Kalau sekarang musim panas, tiba-tiba besok musim dingin. Kira-kira apa yang terjadi pada kita? Rentan terhadap penyakit. Ya, misalnya penyakit apa saja yang sudah flu, virus, batuk, pilek, dan lain-lainnya. Sehingga pengaruh cuaca itu namanya pergantian cuaca ekstrim, pergantian cuaca ekstrim yang bisa menyebabkan penyakit. Pengaruh cuaca dalam kehidupan manusia. Ada pertanyaan untuk materi kita hari ini? Ada pertanyaan? Nah, sekarang untuk kalau tidak ada pertanyaan, silakan kelompok ya saya kasih LKPD, silakan dikerjakan ya. Tulis nama kelompoknya. Jangan balik ke sana. Mari. Ya, sudah selesai. Bisa kalian presentasikan saja untuk hasil diskusi untuk kelompok berapa ini? Ya, silakan. Nelayan, ya terus dataran rendah. Menanam padi, terus dua. Nah, terus kedelai. Ya terus. Jangan habis. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Tepuk tangan dulu. Ya, hasil presentasi yang sudah dari kelompok 1 yaitu mewakili dari kelompok 3 diwakili oleh kelompok ya, hasilnya bagus ya. Sudah mengerti terhadap materi yang mau sampaikan tadi ya. Baik, terima kasih untuk hari ini ya pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya pembelajaran karena presentasinya sudah bagus ya. Ya, dari kelas 3 dan kelas 4.